Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil bariyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil wujud wa qiblatis syuhud sayyidina Muhammadin mahmud salatan taqbaluna biha al-qusubatu wa yubuna biha ila malikil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a bi ihsanin ila yaumil khulud. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta fadlan walidal qalbi lam faddu min hawlik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minasy syahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, yang mana mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh keberkahan, majelis yang dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam baginda kita, kekasih kita, panutan kita, cahaya hati kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau dan orang yang mengikut jalan Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang mana di bulan Dzulqa'dah ini adalah wafatnya daripada sahibul kitab, itu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu nama beliau adalah gelar beliau Qutbul Irsyad atau Sesibat, untuknya para pemberi petunjuk dan kutubnya ahli wilayah. Itu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Faqih Ahmad bin Abdurrahman bin Alawi Abdul Faqih bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersambung nasab beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan tanggal 5 bulan Safar 1444 dan wafat 7 Zulhijjah 1132. Jadi bulan ini, jadi kita sedikit menceritakan tentang beliau, langsung kita nanti baca doa dan ambil keberkahan daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dihitung umur Sidin itu sekitar 88 tahun. Amun dihitung bulan Arab, amun dihitung bulan kita, umur Sidin sekitar 86 tahun. Karena hitungan Arab kita sedikit hitungannya daripada bulan nasional. Jadi sekitar 88 tahun umur Sidin.
Dan sejak kecil Sidin ini sudah dibukakan utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai sejak halus, mulai lagi halus sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Sidin umur 4 tahun, Sidin dalam keadaan sakit. Nah, karena cacat sampai mata Sidin kada kawan melihat sampai buta. Akhirnya dibuta-buta. Tetapi dengan kebutaan tersebut kadang menutupi Sidin, kadang mengurangi Sidin untuk menuntut ilmu dan beramal ibadah. Beramal ibadah luar biasa. Mulai lagi halus tuh Sidin sembahyang setiap hari 100 rakaat sampai 200 rakaat. Mulai belum balik lagi. Belum tumbuh sesimut. Amun bubuhan yang bubuhan sana itu mereka mendidik anak-anak mereka belum tumbuh lagi sesimut itu min ahli kasab, sudah menjadi ahli kasab. Kasab sudah belum tumbuh sesimut lagi, belum balik lagi, sudah tahu kan anak-anak, oh ini gini terbukaan sudah. Belum tumbuh sesimut lagi. Kita ini habis sudah tumbuh. Kan terbuka itu. Jauh benar deh. Orang amal ibadah lagi halus ini sudah kayak gawian kemana ke kuburan, ke dahulu baca Al-Quran, baca salawat, ziarah ke masjid-masjid, sembahyang situ kemana 100 rakaat sampai 200 rakaat, dan itu sebelum Sidin balik. Anak itu mulai lagi halus sudah nanti itu sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil kan itu sudah. Jadi sampai-sampai pernah suatu ketika Sidin itu sembahyang malam masuk ke masjid Ba'alawi. Jadi itulah masjid Ba'alawi. Nah, di sini Masjid Al-Munzar, di sini Masjid Ba'alawi. Di sebelah sana masjid, di sini Segar, di sini Masjid Ba'alawi, di sebelah sana Masjid Munzar. Pernah suatu malam Sidin masuk ke masjid itu, dilihat di sini tidak bingung, sini banyak hibak di dalam itu. Lalu Sidin asal bingung masalah gaya, nah berarti pindah hibak. Lalu ditangkap oleh Habib Abdullah Al-Aidrus, Sultan Ummala Habib Abdullah Al-Aidrus Asbab. Padahal jauh benar dia bedanya jaraknya. Karena nak hadir waktu itu tuh orang-orang kubuhan yang sudah meninggal. Masjid ini diperlihatkan Allah Ta'ala, kubuhan arwah salihin wali-wali hadir di Masjid Ba'alawi. Di sana keluar Sidin sama terpiwannya, lalu ditangkap oleh Habib Abdullah Aidrus, dipadahkan, dikenalkan oleh Habib Abdullah Aidrus, tukang Muhammad ini kain nyawa Nabi Muhammad, ini kain nyawa Habib pakai Muqaddam, ini kain nyawa Habib Abdullah Muhammad Sujab, ini si Anu bin si Anu. Disampaikan melihat kan gitu. Ya kan, hubungan wali sebuah Tuhan kan dikenalkan, lalu diberi berkat oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi. Langsung waktu itu Sidin bertemu langsung lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata ulama, kalau seandainya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, lakan al-Haddad, niscaya Nabi Abdullah al-Haddad akan menjadi Nabi. Di Sidin umur 88 tahun, menjabat sebagai wali kutub sekitar 60 tahun. Hebat dia sebagai wali kutub sekitar 60 tahun. Besok aja kalau mau sini 88 tahun. Nah, sebagai wali kutub, ada wali biasa, wali kutub banyak memiliki karamah dan kelebihan. Ya kan, mudah-mudahan kita dapat berkat Sidin. Nah, karena termasuk mencintai daripada dzurriyyatnya Rasulullah, mencintai salihin, mencintai para aulia, itu min mahabbati qalbiyah, daripada kecintaan hati. Nah, cinta wajib kita cinta kepada Tuhan, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Habib Abu Bakar bin Sa'id Al-Jubri udah Sidin, aku bakumpul lawan 40.000 wali, kumpul kadada modelnya lawan seperti nama kaya Habib Abdullah Al-Haddad. Guru Sidin siapa? Guru Sidin Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas yang mengarang Ratibul
atas sama sidin buta aja, nah, buta juga, kutuk juga, wali juga. Nah dia Abdullah bin Abdurrahman al-Aqqas. Makanya kalau Tayyib membaca wirid daripada wirid Raqibul Atas atau Raqibul Haddad, maka didahulukan Raqibul Atas karena dua sidin sama buta juga. Nah, sidin buta juga sama pada wali sama pada kutub. Jadi guru-guru sidin kutub berisi murid pulang Habib Abdullah ini wali-wali seberapa. Nah, di antaranya pengarang kitab Risalah Jami'ah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih yang digelar dengan alamatul dunia, paling alim sedunia. Murid Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, Abdullah saja alamatul dunia, paling alim sedunia. Siapa buat Habib Abdullah Al-Haddad. Bila ada satu masalah ini disirikkan dengan tahu masalah ini oleh Habib Abdurrahman, enggak Abdullah bin Abdurrahman Al-Faqih, Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, alamatul dunia. Abdullahnya alamatul dunia, paling alim sedunia. Murid-muridnya kebuatan, hampir semuanya sudah jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sidin bukan hanya berdakwah, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan tulisan, tapi dengan menghidupkan hati-hati orang nang mati, hati-hati nang kada baik itu dengan nasihat sidin, dengan tausiah sidin, timbul baik, timbul khusyuk. Jadi orang yang hadir di majelis sidin, di majelis Abdullah ini seolah-olah lupa lawan dunia. Namanya itu itulah hadir di situ seolah-olah lupa lawan dunia. Kadang-kadang lagi sudah orang hutang di tanah, ada kita ini tanah juga, kita guling, tenang benar. Punya nang sakit, seolah merasakan ada sakit. Bila hadir di majelis beliau, yang susah, kesusahan banyak pikiran dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ketujuh nih hadir majelis sampai itu. Nah, itu adalah Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang mana banyak mempunyai karamah dan kemuliaan. Maka banyak mempunyai karamah. Bahkan ada seseorang yang cinta dengan beliau berangkat Hadramaut hendak ke Mekah. Nah, cuma di perjalanan dalam keadaan sakit. Maksudnya berangkat untuk ke Mekah dan ke Madinah ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas ketika di jalan orang tadi itu sedang keadaan sakit. Mana kalau sakitnya lalu rasa sedih yang luar biasa. Keingetan lawan Rasulullah, selawat lawan Rasulullah sampai termimpi lawan Rasulullah. Nah baca Rasulullah dalam mimpi tersebut sudah ikam milik jaga hadrat ikam cukup ziarahi cucuku di situ. Maka barang siapa yang ziarah kepada cucuku tersebut maka dikabulkan 70 hajat. Siapa termasuk yang disebut dengan cucu itu adalah Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Siapa yang ziarah ke situ dikabulkan 70 hajat. Jadi sini boleh ke kota Taif. Nah, kada jadi sidin ke Madinah. Karena sudah ada bisyarah daripada Rasulullah, cukup ziarah kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ziarah itu. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita disampaikan ziarah dan Allah Taala. Ziarah ke Zambar dan makamnya di Zambar. Orang banyak ziarah di situ, biasanya ziarah setiap hari Jumat biasanya itu selalu membaca kasidah, baca kasidah, selalu baca kasidah yang dibaca di situ. Sebuah hampir kekumpulan itu setiap hari Jumat kekumpulan membaca kasidah. Ada yang ceramah, bergantian kadang-kadang ceramah. Karena suatu ketika ada orang yang sangat kelaparan, orang ini kelaparannya sudah kesana kesini kada dapat juga, pampihannya kemana? Ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Udah ziarah kelaparan asapina kejuin timbul ada nama-nama wadai apa nang kalas itu dari orang sana tengahnya ini kayak demping juga
tapi ke aras panas lagi, kata nongkatnya, berkat kata berziarah kepada orang solihin. Nah, di antara tanda cinta, di antara tanda-tanda ulamaul akhirah adalah membaca daripada karangan Habib Abdullah bin membaca daripada kitab Ihyā Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Nah, jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini kebanyakan daripada kitab Syifin mengambil daripada karangan Imam Ghazali. Nah, jadi di antara tanda cinta juga itu dengan membaca daripada karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena mengambil daripada Imam Ghazali. Kita mengambil daripada Imam Ghazali karena rahasia daripada keilmuan Habib Abdullah Al-Haddad itu terletak di kitab Syifin. Mudah-mudahan kita dapatkan rahasia yang terkandung, rahasia kawalian Sidin, rahasia Madad Sidin itu terletak di dalam kitab-kitab Sidin dan Diwan Sidin, itu kasidah Sidin. Nah, jadi bukan aulia-aulia Allah Ta'ala itu kadang-kadang rahasianya itu ada terletak pada anak-anak Sidin, seperti Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Itu anak berpeknya sekitar 13 kan, sebulan jadi wali. Rahasia Sidin, sir Sidin itu terletak pada anak-anak Sidin. Ada yang terletak di kitab-kitab Sidin, ada juga seperti Imam Nawawi. Itu seperti kitab Syarah Muslim, kitab Minhaj. Itu ada di situ bila kita membacanya. Nah, itu ada rahasia diberikan Allah Taala. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad ini dalam kitab Sidin dan Diwan Sidin. Ya. Makanya banyak para ulama biasanya menyuruh kita amalan-amalan. Di antara amalan yang kita baca kasidah Habib Abdullah Al-Haddad. Ada rahasianya pada murid-murid Sidin seperti Abdul Hasan As-Sadili. Nah, itu pada murid-murid Sidin. Nah, jadi contoh kita maka kita membaca daripada nasa itu diniyah. Nah, itu untuk ada yang kita dapat bisyarat, dapat sesuatu rahasia daripada sahibul kitab Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena suatu ketika dengan tukang sapu Masjidil Haram, tukang sapu dahulu, tukang sapu Masjidil Haram itu wali, nah, min auliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sini ada perpisahan orang-orang, model Sidin nampak, oh hari ini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sidin meninggal. Padahal ada telepon, SMS ada, napa-napa ada. Jadi kayak papian tahu bahwa Habib Abdullah meninggal, ujar Sidin Habib Abdullah itu setiap hari, setiap siang malam Sidin itu tawaf di Mekah. Ada setiap hari yang melihat. Padahal Sidin ada di kota Taif. Tapi Sidin ada melihat setiap hari. Hari ini aku pada lagi melihat sudah. Dan aku tahu dengan itu bahwa Sidin sudah meninggal dunia. Oh, soalnya ada yang menyebutkan bahwa memang Sidin meninggal dunia. Nah, berarti ada setiap hari di Mekah. Ini nyamannya itu. Padahal orangnya di tapi kalau Ali bin Muhammad bin Said Al-Habsyi gitu juga. Sidin ada di Sirwan. Tapi orang melihat ada di kota Mekah, kadang-kadang ada di kota Madinah. Nah, Habib Abdullah mana segar gitu juga. Nyamannya deh. Ya kita kawal itu berdua, tiga, paling berduitnya, yang cari duit itu tuh yang tiganya. Orang paling badan. Saya kok mau atam, saya kok mau maiwak, saya kok mau mundur. Orang itu mundur, saya kok. Itu di dalam makam kawalian disebut tajazzuh. Bagi awak modelnya tajazzuh. Kawal itu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat hubungan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantaranya daripada karamah dan kemuliaan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kita Sidin, makanya kita Sidin banyak diterjemahkan baik dalam bahasa
Inggris atau bahasa yang lain. Karena suatu ketika dengan Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, jangan Abdullah al-Haddad, jangan mereka pada saat masuk ke perpustakaan itu, aku jangan masuk ke situ. Murid Sidin, murid termasuk murid paling hebat kan? Nah, sana kubah juga itu di Hotak. Nah, dan makam Sidin itu kubah juga Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Jadi melihat, nah, di sini jangan dilihat di perpustakaan, itu jangan usah dilihat. Karena suatu ketika sedang lewat di perpustakaan tersebut dan Nabi Abdullah ada di dalam terlihat. Dan terlihat sekali apa yang terjadi? Oh, Sidin melihat ini buku-buku yang terapa. Napa-napa anak ditulis dari Abdullah Haddad itu model pulpennya yang menulis, bukunya yang datang. Jadi duduk ke jadi tuntung. Ada sanggup Sidin melihat Nabi Ahmad bin Zain Sidin dalam pingsan. Ada sanggup melihat. Gitarnya nang datang, ada Sidin. Pulpen yang menulis. Sidin dia bilang, kemana pan diri kakak Sidin? Nah, anak yang Sidin, nah tertuang di situ. Nah, hebatnya pingsan Sidin. Nah, di Sidin jangan masuk. Jangan masuk, mau masuk di sini jangan dikisahkan. Namun selama aku masih situ. Selama aku masih situ. Luar biasa. Padahal gampangan wali kutub, ya kan? Lawas menjabat 60 tahun sebagai wali kutub. Kalau wali biasa saja luar biasa, apalagi wali kutub. Rajanya aulia, rajanya bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan wali yang lain masih di bawah Sidin. Mudah-mudahan kita dapat berkat Sidin. Mudah-mudahan dengan berkat Habib Abdullah al-Haddad kesempatan termasuk daripada orang yang dipilih oleh Allah Taala menjadi hambanya nang sholihin, hambanya nang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita sebuatan mendapat keberkatan dan kita sebuatan termasuk daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebuatan dikabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, tetangga kita, jiran kita, sanak saudara kita, dan orang-orang yang ada hubungan dengan kita. Dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan rezeki kita seberkataan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu di dalam pemeliharaan Allah, dijauhkan daripada bala dan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat daripada Habib Abdullah al-Haddad, berkat kitab-kitab Sidin, berkat Dewan Sidin, dan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi